Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dalam koordinat polar dan kartesius. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah menginterpretasi suatu persamaan dalam koordinat polar atau kutub dan kartesius. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini kita memiliki dua buah soal atau dua buah masalah dilengkapi dengan prosedur penyelesaiannya dan bentuk visualnya. Masalah pertama ditampilkan sebagai berikut. Buktikan bahwa persamaan berbentuk R sama dengan 8 cos theta merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jari 4 satuan dan berpusat di titik 4,0. Nah, dari soal ini kita diberikan sebuah persamaan kutub berbentuk R sama dengan 8 cos theta. Nah, persamaan ini akan kita ubah ke bentuk persamaan yang memuat atau persamaan yang dapat disajikan dalam koordinat kartesius ya. Nah, di sini di soal ini ditekankan bahwa kita akan menuju pada bentuk lingkaran ya dengan jari-jari 4 satuan dan berpusat di titik 4,0. Nah, berikut ini ditampilkan cara penyelesaiannya. Ya. Di sini tertulis bahwa R sama dengan 8 cos theta. Kita harus melakukan manipulasi persamaan ini sehingga akan menghasilkan suatu bentuk persamaan dalam koordinat kartesius. Nah, salah satu caranya adalah kita kalikan kedua ruas dengan R, sehingga kita peroleh pada ruas kiri R kuadrat sama dengan pada ruas kanan 8R cos theta. Nah, apa tujuannya? Tujuan kita mengalihkan R pada kedua ruas adalah agar persamaan ini nanti memiliki bentuk penjumlahan kuadrat ya, seperti itu. Nah, di satu sisi kita harus mengingat bahwa bentuk R kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini merupakan aplikasi rumus Pythagoras atau cara menentukan jari-jari dari sebuah lingkaran dalam koordinat kartesius. Nah, itulah kita kembali ke atas bahwa tujuan memunculkan R tadi adalah untuk memunculkan R pangkat 2 ini. Nah, sementara di sisi kanan memunculkan R tujuannya adalah untuk menjadikan R cos theta sebagai X. Nah, berikutnya setelah kita melakukan perkalian dengan R pada kedua ruas, maka bentuk R pangkat 2 kita ganti dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Sedangkan yang sebelah kiri 8R cos theta kita ganti dengan 8 kali X. Nah, setelah itu kita sudah melihat adanya perubahan bentuk dari polar menuju kartesius. Hal ini ditandai dengan munculnya variabel X dan munculnya variabel Y. Nah, ketika persamaan ini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 8X, kita manipulasi, atau dengan kata lain 8X di sebelah kiri berpindah menjadi tanda negatif atau tanda minus, maka tidak lain ini adalah sebuah lingkaran. Nah, untuk meyakinkan ini adalah sebuah lingkaran, kita bisa melihat bentuk visual dari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X sama dengan 0 sebagai berikut. Ya. Jadi ini adalah persamaan lingkaran atau bentuk lingkaran ya, yang pusatnya 4,0 berpusat di titik A, kemudian berjari-jari I atau berjari-jari AH. Nah, sekarang kita akan lihat apakah betul lingkaran ini memiliki persamaan seperti yang dimunculkan pertama tadi. Ya, ini adalah bentuk yang muncul ya. Nah, jadi jika bentuk ini kita manipulasi, nanti bentuknya akan sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 8X sama dengan 0. Nah, lingkaran ini juga berjari-jari 4 ya. Kita lihat di sini ada bentuk R pangkat 2-nya. Jadi R pangkat 2 16, maka R-nya pasti 4 satuan. Nah, sedangkan di sini kita lihat
titik Y-nya, maksud saya titik pusatnya adalah 4 untuk nilai absisnya, sedangkan untuk nilai koordinatnya adalah 0 ya. Jadi 4,0 sesuai dengan titik pusat A yang di bawah. Jadi memang benar persamaan tersebut mewakili sebuah lingkaran dengan pusat 4,0 dan berjari-jari 4. Sedangkan untuk soal nomor 2, kita diberikan sebuah masalah ya dalam bentuk pernyataan ya. Perintahnya adalah nyatakan persamaan R sama dengan 2 kosekan theta ke dalam koordinat kartesius. Nah, kosekan theta kita harus mengingat ya, bentuk lain dari kosekan theta adalah sin theta ya. Seperti itu. Berbekal itu kita akan memanipulasi persamaan R sama dengan 2 cos theta dan mengubahnya ke dalam bentuk kartesius. Oke, kita perhatikan prosedur berikut ini. Baik. R sama dengan 2 kosekan theta kita ubah menjadi R sama dengan 2 per sin theta. Artinya 2 dikali sepersin theta. Sepersin theta adalah kosekan theta. Sehingga manipulasi yang berlaku pada bentuk ini tidak lain adalah R kali sin theta sama dengan 2. Artinya kita mengalihkan kedua ruas dengan sin theta. Ya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk memunculkan bentuk R sin theta. Sehingga bentuk R sin theta ini kita kenali sebagai Y. Oke. Sedangkan 2 di sebelah kanan kita biarkan menjadi sebuah bilangan konstan. Nah, setelah mendapatkan R sin theta sama dengan 2, itu sama saja kita menulis dalam bentuk kartesius, yaitu Y sama dengan 2. Ingat, interpretasi Y sama dengan 2 adalah sebuah garis. Sekarang kita coba lihat bagaimana bentuk geometrisnya ya. Nah, ini dia. Ini merupakan garis merah yang memotong titik 0,2, atau dengan kata lain garis ini sejajar dengan suhu X dan tegak lurus dengan suhu Y. Oleh karena itu garis ini disebut dengan garis Y sama dengan 2. Oke, demikian proses perubahan dua buah persamaan kutub menjadi persamaan dalam bentuk kartesius. Yang satunya dalam bentuk lingkaran, sedangkan satunya dalam bentuk garis lurus. Jadi, ketika menginterpretasikan suatu bentuk polar, maka kita akan mendapatkan macam-macam bentuk geometris. Bisa lingkaran, bisa garis lurus, bahkan bisa menyerupai bentuk-bentuk geometris lainnya seperti elips dan seterusnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.